Energi positif yang paling terakhir yang ada, yang paling tinggi yang ada di siang hari itu di waktu asar. Setelah asar ini sudah berbaur antara positif dan negatif. Assalamualaikum Mo. Waalaikumsalam. Maaf nih Mo, saya datang lagi ke sini mau bertanya nih. Setelah saya mengecek jalan-jalan ke beberapa wilayah, gitu kan, kok saya melihat tempat ibadah itu ada di dataran tinggi, ada di dataran rendah, dan saya lihat agama Hindu maupun agama Islam, contohnya niki Tan Baitullah niku, itu kok area tempat ibadah itu kok terbuka, kok tidak pakai atap. Apakah itu punya makna atau tidak niku? Mohon penjelasannya. Pada dasarnya ini dasarnya dulu. Jadi dasarnya dulu bahwa setiap makhluk itu kan mengandungi muatan positif dan negatif. Ya, muatan positif dan negatif itu menjadi salah satu keharusan. Jadi suatu keharusan untuk dimiliki oleh setiap makhluk. Nah, alam semesta ini kan juga makhluk. Jadi positif dan negatif itu harus ada di alam semesta ini, karena muatan positif dan negatif itu memang kelengkapan adanya alam semesta, dan isinya juga seperti itu. Jadi di dalam diri manusia ada positif, ada negatif. Di dalam bumi ada positif dan negatif, dan dimanapun pasti ada positif dan negatif, itu selalu bersandingan. Nah, ini dasarnya seperti itu. Nah, negatif itu kalau dibagi lagi bisa menjadi dua, positif juga bisa menjadi dua. Ya, negatif untuk sebagai kelengkapan energi hidup, positif pun juga ada untuk kelengkapan energi hidup. Nah, kemudian negatif yang lain untuk hidup. Artinya apa? Ya untuk misalkan untuk urusan-urusan manusianya ketika mencari rezeki, atau untuk apalah yang berbau duniawi. Itu juga muatannya negatif juga. Makanya negatif itu kalau dibagi menjadi dua lagi. Positif pun juga demikian. Positif yang untuk hidup dan positif yang untuk urusannya manusia dengan Tuhannya atau untuk ibadah. Jadi termasuk sarana manusianya menghambakan diri kepada Tuhannya masing-masing. Jadi intinya positif itu serba dua, negatif juga dua. Ini nanti akan ketemu di mana logikanya itu akan ketemu. Makanya Allah itu selalu menciptakan itu ternyata serba dua. Berpasangan mungkin. Ya selain berpasangan, misalkan kalau yang dinamakan berpasangan kan positif dan negatif atau laki-laki perempuan. Tapi ternyata laki-laki itu dua, perempuan itu juga dua. Masih dua lagi. Nah, nyatanya ada laki-laki yang suka perempuan, ada laki-laki yang suka sama laki-laki. Ya, bukankah dua? Perempuan kan juga begitu. Ada perempuan yang suka sama laki-laki, nah ada perempuan yang suka perempuan. Nah, ini nyata loh, ini nyata. Makanya kejadian atau fenomena-fenomena yang seperti itu kan murni memang kehendak Tuhan. Nah, gitu. Makanya kita tidak boleh saling mencela, kita tidak boleh saling merendahkan. Semua makhluk Tuhan. Kan gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan jenengan tadi. Apa perbedaan tempat ritual atau tempat ibadah di dataran rendah dan di dataran tinggi? Ini perbedaannya sebenarnya sangat mencolok sekali. Tempat di mana dia lebih dekat dengan inti bumi. Jadi inti bumi itu lebih dekat dengan porosnya bumi, tengah-tengahnya bumi. Nah, di tempat itu, misal kayak di dataran rendah, itu akan lebih banyak muatan negatifnya. Karena apa? Karena dia dekat sekali dengan inti bumi yang punya daya tarik atau gravitasi bumi.
Sehingga ketika melakukan sesuatu yang berbau ibadah, ini yang menguat di dalam ibadah atau ritualnya ini lebih menyerap energi negatif untuk keperluan atau untuk urusan duniawinya manusia yang sedang berritual atau sedang beribadah itu. Nah, di tempat-tempat yang tinggi, nah ini akan semakin tipis gravitasinya. Sehingga ketika beribadah di tempat yang tinggi, maka akan lebih banyak energi positif yang akan didapatkannya. Nah, oleh karena itulah banyak tempat-tempat ibadah yang di tempat-tempat tinggi. Ada pertapa-pertapa di gua-gua yang tempatnya di tengah ketinggian gunung, bahkan ada yang benar-benar di puncak gunung. Ada juga yang sukanya malah di bawah di dataran rendah yang ada tempatnya seperti gua-gua. Ada yang kalau di Jawa itu yang topo pendem, dia justru malah memasukkan dirinya ke dalam bumi. Nah, itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya ingin menyerap energi bumi yang muatannya negatif, sehingga energi yang didapatkan ini untuk bisa memperlancar atau untuk tujuan urusan duniawinya. Urusan duniawi itu kan banyak sekali. Urusan rezeki, urusan pekerjaan, urusan perdagangan dan segala macamnya lah. Jabatan juga ada. Nah, ini memerlukan muatan negatif yang lebih tinggi daripada positifnya. Nah, tetap memerlukan positif karena sebuah kejadian ini tidak bisa lepas, muatan ini nggak bisa lepas. Jadi ketika kita punya tujuan urusan duniawi, maka negatifnya yang harus lebih besar. Nah, positifnya hanya pemicu aja. Jadi pemicu untuk proses keinginan kita itu bisa terwujud. Nah, kemudian di tempat yang tinggi juga demikian, kebanyakan ritual-ritual atau ibadah-ibadah di tempat tinggi itu lebih banyak muatan positifnya yang didapatkan oleh manusianya. Lah, kesesuaian energi-energi positif dari hasil ibadah, dari hasil ritual itu larinya kemana? Ya, biasanya juga dia untuk urusan manusianya dengan Tuhannya. Jadi urusannya sudah vertikal, naik ke atas sudah. Makanya pertapa kan juga seperti itu sukanya. Bahkan Rasulullah pun juga di Gua Hira itu tempatnya yang tinggi. Ya, itu tempat yang muatan positifnya lebih gampang didapatkan. Nah, dari gua itulah bertapanya kemudian mendapatkan energi-energi positif yang bisa untuk connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi ada perbedaan, ini masih ada yang terselip. Apa itu? Ada beberapa tempat ibadah itu yang tempatnya tidak beratap atau tempat terbuka. Ya kan? Tempat terbuka. Nah, ini ada kaitannya dengan positif negatif juga sebetulnya. Kayak tempat ibadahnya saudara kita yang di Hindu itu terbuka. Terus di Mekah sana, ya di Baitullah ya, itu terbuka. Padang Arafah terbuka. Ya, terbuka. Tapi masjid-masjid tertutup. Nah, ini keutamaan, ini keutamaan tempat ritual atau tempat ibadah itu sebetulnya yang mana? Sebetulnya kalau kita mengacu kepada muatan positif dan negatif yang disesuaikan dengan keinginan atau hajatnya manusia, itu sebetulnya yang paling afdol itu di tempat yang terbuka. Karena apa? Karena ketika kaki menginjak bumi, ini kita sudah tersaluri energi negatifnya bumi. Dan ketika tidak ada atap, tidak ada batasan, maka akan sambung ini muatan positifnya yang dari atas. Nah, karena sudah tersambung dengan mudahnya, maka keinginan manusianya atau hajat manusianya itu lebih gampang untuk cepat terwujud. Oh, pantas niku nggih tentang tanah suci niku. Makanya kalau orang beribadah sangat cepat sekali untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, itu salah satu contohnya itu seperti itu.
Nggih, nggih, nggih. Jadi sebetulnya tempat ritual atau tempat ibadah yang paling afdol, paling utama itu tempat ibadah yang beratap atau tidak beratap, sebetulnya yang terbuka. Nggih, nggih. Karena akan ada sambungan atau saluran langsung yang dari atas dan di bawah. Di atas tidak tertutup apa-apa, di bawah pun kaki kita juga nggak pakai alas apa-apa. Itu yang paling bagus. Nah, kenapa ada beberapa tempat ibadah yang tertutup? Nah, itu kan untuk kenyamanan dan kepentingan manusianya saja. Untuk menjaga hujan dan terik matahari. Ya, sebetulnya kan cuma itu. Tapi kalau yang kita utamakan adalah abdol dan yang terbaiknya untuk urusan tempat ibadah, itu sebetulnya yang terbuka. Nah, kalau misal yang abdol itu tempat tertutup, ya mungkin bisa jadi Mekah yang ada Ka'bahnya itu kan ditutup atap di atasnya, tapi ternyata kan tidak. Iya. Nah, karena memang ada sesuatu yang luar biasa manfaatnya ketika berritual di Mekah sana atau beribadah di Mekah sana, ya maka kaki sudah menginjak bumi, ada energinya, kemudian nggak ada tutupnya, bisa langsung connect atau bisa langsung sambung. Nah, maksudnya itu seperti itu. Berarti ini yang ritual tentang tempat tinggi itu berarti memahami niku energi positif niku, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku waktu dia ritual atau di Gua Hira untuk bertapa, dia mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala niku nggih. Ya pastinya beliau mengerti. Kalau tidak mengerti bagaimana bisa menentukan tempat yang tepat untuk suatu tujuan kan? Iya. Kalau nggak ada pengertian atau nggak ada ilmunya, ya jelas nggak akan beliau lakukan. Apalagi Rasulullah itu termasuk manusia-manusia yang terpilih. Iya. Nah, makanya ini sebetulnya ada kaitannya dengan ibadah-ibadah sholat juga. Nah, ya mohon maaf, ini tidak ada maksud untuk menyinggung atau untuk membandingkan penemuan atau pendapat yang lain dari pihak lain, tidak. Tapi ini sekedar ngajak mikir saja. Iya. Yang ada kaitannya dengan pola pikir yang sehat. Nah, kenapa sih? Sholat hajat itu dianjurkan di sepertiga malam. Iya, berarti itu rezeki nih. Iya, ini kan ada kaitannya yang kita bincangkan ini kan ada kaitannya tuh. Ini berbincang masalah muatan terlebih dahulu. Ada kaitannya dengan puasa. Iya. Kenapa puasa itu di siang hari menjelang mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari? Kok kenapa gak dibalik, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari? Ini kan ada maksud dan tujuan sebetulnya. Nah, alam semesta ini atau bumi atau suatu area ini ketika ada di siang hari, itu situasi atau muatan yang ada ketika siang hari ini sebetulnya lebih banyak muatan positifnya. Nah, dari positif dari mana? Itu kan dari pancaran sinar matahari. Pancaran sinar matahari inilah yang membuat suasana alam ketika siang hari ini lebih banyak positifnya. Nah, karena itulah ada istilah mana mungkin ada hantu di siang bolong. Iya. Nah, hantu itu kan muatannya negatif. Nah, malam, kemudian ada sinar matahari yang muatannya positif, maka hantu tidak akan kuat menampakkan diri di siang hari. Nggak ada hantu di siang bolong, itu nggak ada. Yang ada jambret. Menjelang maghrib baru mulai. Menjelang maghrib kalau sudah positif itu bergeser, barulah. Ketika matahari sudah terbenam ke ufuk barat, maka ini memungkinkan hantu yang bermuatan negatif itu mulai bermunculan. Nah, berarti apa? Berarti ketika sudah matahari terbenam, ini di alam ini khususnya yang menjelang malam ini, apakah masih ada energi positif? Masih ada. Nah, masih adanya
sisa-sisa positif yang disimpan oleh kerak bumi lapisan bagian atas ini yang terkena matahari ini masih menyimpan muatan positif. Nah, muatan positif yang tersimpan ini, nah ini semakin menjelang malam, berjalan terus semakin malam, ini yang tersimpan di kerak bumi yang paling atas ini akan semakin menipis. Jadi artinya positif yang dari matahari yang tersimpan di kerak bumi ini semakin menipis. Maka di pertengahan malam jam 12 atau jam 1, nah ini sudah bergeser muatannya berganti dengan negatif yang pekat. Nah, energi alam ketika negatif ini sangat gampang atau sangat bermanfaat untuk tujuan manusianya yang ada kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Nah, karena kebanyakan hajatnya manusia itu sering tidak lepas dari kepentingan-kepentingan duniawi, maka ada anjuran di sepertiga malam. Sholat tahajud. Nah, termasuk itu. Makanya apa? Makanya sudah mulai sepertiga malam ini, muatan negatifnya itu bisa kita dapatkan semaksimal mungkin. Nah, kemudian energi yang didapatkan ini akan terproses dan terkeluar menjadikan wujudnya hajatnya manusia yang sedang sholat hajat. Nah, karena mungkin hajatnya itu harus memerlukan energi yang sangat besar. Maka di sini yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sedang punya hajat ini dia harus memperbanyak rokaatnya. Jadi sebetulnya gerakan sholat itu kan seperti gerakan dinamo sebetulnya. Semakin ingin menjangkau yang lebih jauh, semakin ingin mendapatkan yang lebih besar, maka seharusnya rokaatnya ini harus ditambah. Nah ini sebetulnya kalau kita mengerti makanya tanpa kita sadari kita itu sebetulnya dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang diperlukan oleh manusianya yang bernuansakan duniawi. Ini suatu ketika dulu pernah ada yang bertanya, loh kenapa sih 5 waktu itu kan sehari semalam, kok 5 waktu ini gak dibagi jadi 5, jadi periodenya kan sama. Iya, bagi waktunya. Yang paling panjang itu waktunya Isya sampai subuh. Berarti kita ini kan diberi kesempatan untuk mencari rezeki untuk memperbanyak energi positif negatif yang diperlukan untuk segala urusan yang berbau duniawi. Waktu Isya sampai subuh berapa jam? Kan paling panjang ini jangka masanya. Berarti ini masuk nih karena saya baca juga di dalam arti dalam Al-Quran itu yang paling diutamakan sholat itu adalah sholat asar. Berarti ini kan energi positifnya paling tinggi di asar niku. Nah, energi positif yang paling terakhir yang paling tinggi yang ada di siang hari itu di waktu asar. Setelah asar ini sudah berbaur antara positif dan negatif. Nah, karena berbaur antara positif dan negatif, karena proses pergantian siang dan malam, maka di sini ini diharamkan sholat sunat ba'diyah asar. Nah, karena apa? Karena ini pembauran energi positif negatif ini, nah, di masa pergantian siang dan malam ini, ketika melakukan sholat, kalau tidak betul-betul mengerti tentang energi alam ini, maka akan bisa tersalah pengambilan energi yang tidak sesuai dengan keinginan manusianya. Setiap pergantian ini kan energi positif negatif ini kan akan berbaur jadi satu. Ya, contoh 2 waktu yang sama dengan setelah asar, pergantian siang dan malam, pergantian malam dan siang pagi. Nah di situ itu bisa dikatakan kita akan kesulitan untuk mana energi alam ini yang bisa diambil yang sesuai dengan keinginan manusianya. Ini akan sangat sulit menyerap
energi yang sesuai itu tadi yang amat sulit. Iya. Oleh karena itu juga menjelang pergantian siang dan malam setelah asar ini nggak ada sholat sunat ba'diyah. Nah, setelah sholat subuh pun juga tidak ada. Tidak ada. Makanya orang Jawa bilang itu waktu samar wulu itu kan di situ itu. Berarti ini wonten dua makna nih mau karena saya lihat. Berarti yang berhubungan sama duniawi kita dianjurkan salah satu contoh sholat tahajud sepertiga malam. Tetapi kalau untuk mengharap pada Allah Ta'ala, kita disuruh sholat duha minimal jam 8 pagi karena sudah ada. Iya, masih rendah sekali, belum terlalu banyak terkontaminasi atau belum banyak terdesak oleh positifnya matahari. Duha itu kan baru muncul matahari, itu harus segera, mataharinya belum nampak, baru pantulan cahayanya saja. Masuk nih. Nah kemudian ganti kita berbincang soal puasa. Iya. Kan tadi sudah saya sampaikan ini sebetulnya puasa juga masuk dalam pembahasan ini. Kenapa puasa itu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari? Nah itu sebetulnya apa? Sebetulnya dari puasa itu kan manusianya ini akan mendapatkan energi positif. Di matahari, dari matahari ini loh, dari alam sekitar kita ini loh. Nah logikanya kayak apa? Nah ini contohnya ini aja gelas. Gelas ini, cangkir ini ketika dia penuh dengan airnya atau mungkin penuh dengan makanan di sini, maka cangkir ini tidak cukup ruang ketika ada hawa yang masuk. Nah ini hawa ini saya ibaratkan energi alam itu tadi. Nah beda ketika cangkir ini nggak ada isinya atau kalau tubuh kita sedang puasa, maka energi alam ini akan gampang sekali masuk ke dalam cangkir ini. Nah, ketika kita mengosongkan perut, maka kita memberikan kesempatan energi alam yang bernuansakan positif itu masuk ke dalam diri kita. Makanya keutamaan atau manfaat dan fadilahnya orang berpuasa itu karena mendapatkan energi positif, maka bisa untuk pengampunan dosa. Gitu, bisa lagi untuk kesehatan. Karena pada dasarnya sakit itu, dosa itu bermuatan negatif. Sehingga ada sesuatu yang positif masuk ke dalam diri kita, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita itu akan sedikit demi sedikit dinetralkan. Itulah kenapa puasa di siang hari. Jadi akan beda ketika kita ingin mengumpulkan atau ingin mencari energi negatif yang sesuai dengan pemenuhan hajat, ingin terwujudnya sesuatu. Nah kemudian lagi ada kaitannya juga ini sebetulnya masalah energi positif ini. Misalkan kayak sholat duhur. Nah, sholat duhur itu kan waktu yang paling tepat kan ketika posisi matahari terdekat dengan manusianya. Posisi matahari terdekat dengan manusianya ketika pas lurus di atas ubun-ubun. Kalau sudah di atas ubun-ubun ini kan berarti kan posisi matahari paling dekat dengan manusianya. Maka sangat bisa memanfaatkan energi positif yang dari matahari ini. Yang itu tadi, kalau di dalam diri kita kemasukan energi positif, maka energinya bisa untuk memohon ampun, untuk kesehatan, dan untuk keselamatan kita hidup di muka bumi ini. Makanya sebetulnya di sholat-sholat yang waktunya di siang hari itu sebetulnya bukan untuk urusan duniawi. Karena positifnya berlebihan berlebih daripada negatifnya. Untuk urusan duniawi itu paling terakhir permohonan atau sholat-sholatnya itu di waktu duha. Nah itu yang paling terakhir. Jadi bisa dikatakan yang paling terakhir negatif yang bisa dimanfaatkan
oleh manusianya untuk keperluan duniawi. Makanya kan ada anjuran bila mana ingin lancar mencari rezekinya, Nggih. nah, sholat duha. Duha, nggih nggih. Ya positif yang paling terakhir itu sore yang jenengan sebutkan tadi loh. Di asar niku nggih. Itu sebetulnya. Makanya ya kalau kita memahami apa yang ingin kita lakukan khususnya yang ada kaitannya dengan ibadah ini tadi, kita akan semakin mantap. Kita akan semakin bersemangat untuk melakukan ibadah. Bahkan mungkin kalau sudah mengerti dan bisa merasakan kebenarannya, bahkan 17 rakaat misalnya sehari semalam itu terasa kurang kalau sudah asik. Nggih nggih. Niki masuk niki mau karena kalau saya perhatikan nggih kan berbicara tentang energi positif wau niku di Padang Arafah juga pada saat kita ukuf di siang hari. Pada saat kita tawaf juga itu di siang hari. Berarti inilah maknanya, berarti niku mau nggih. Kita melaksanakan ibadah di tanah suci itu disuruh ukuf di Padang Arafah yang terbuka, apalagi di sana itu terik matahari cukup panas, tinggi, kan? Panas juga. Loh, ini belum lagi kalau kita membincangkan soal kenapa sih ketika naik haji dibilang naik haji itu ada salah satu rukunnya tawaf. Tawafnya itu kenapa kok memutarnya ini berjalan ke arah kiri, berlawanan dengan jarum jam. Ya kan itu. Nah, kalau yang ini nanti akan saya bincangkan di lain waktu saja. Karena ini juga banyak yang bertanya, kenapa kok nggak ke kanan ini kok ke kiri? Ya toh? Kenapa kok ke berlawanan ke arah jarum jam? Kok nggak ke kanan saja? Itu sebetulnya kan ada sesuatu yang amat sangat berguna atau amat sangat penting di dalam ritual atau di dalam rukun ketika naik haji tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi mudah-mudahan ini tadi yang sudah kita bincangkan tadi ini bermanfaat. Amin. Tetap saya bincangkan ini tidak ada niat yang tidak baik, niatnya ngaji bareng, mikir bareng, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita yang ada di sini dan bagi semuanya yang sudah melihat dan mendengarkan apa yang kita bincangkan ini tadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.